Sudah, salah satu. Iya, makanya diserang, ngamuk ini Lesti. Ini Kabid Humas sudah melontarkan bahwa Lesti Lesti dibanting berkali-kali di kamarnya. Terus yang kedua begitu juga dibanting berkali-kali. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua udah patah-patah, tulangnya patah-patah. Sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Ya kalau masalah dia dipisum, ada misal memar, ya kan saya sudah katakan itu yang nyerang Lesti. Sangat tidak menyangka, bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek kenapa seperti ini? Iya, Dede nggak tahu Pak kok bisa beritanya seperti ini. Konflik rumah tangga yang terjadi antara Lesti Kejora dengan suaminya Rizky Bilar kini memasuki babak baru. Ya, secara mengejutkan Rizky Bilar ternyata sudah menjatuhkan talak 1. Percikan api dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini telah menjadi bara. Puncaknya saat Lesti melaporkan Rizky Bilar atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dari situlah nama pasangan muda itu tidak pernah sepi dari pemberitaan. Bahkan tidak sedikit kalangan yang menyayangkan dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Ketidakhadiran Rizky Bilar yang sebelumnya mendapatkan panggilan pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan menjadi sebuah tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rizky Bilar yang sampai dengan saat ini memilih bungkam? Dan benarkah keberangkatan Lesti Kejora ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh adalah upaya mencari jawaban atas talak yang sudah diucapkan oleh Rizky Bilar kepada dirinya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya permasalahan biduk rumah tangga Rizky Bilar dengan Lesti Kejora, belum lama ini beredar video yang memperlihatkan Lesti Kejora sedang melakukan ibadah umroh di Tanah Suci. Sontak saja, kabar tersebut mengagetkan banyak orang. Mengingat pelantun lagu Ku Lepas Kau dengan Ikhlas itu baru saja keluar dari rumah sakit usai menjalani perawatan yang cukup serius. Sementara kabar mengejutkan lainnya juga datang dari Rizky Bilar. Seperti diungkapkan kuasa hukumnya jika Rizky Bilar telah menjatuhkan talak 1 pada Lesti Kejora. Kini banyak orang yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mengingat sebelumnya muncul pemberitaan yang menyebutkan jika Lesti Kejora menuding sang suami telah berselingkuh dengan perempuan lain. Dengan kata lain, Rizky Bilar telah mengkhianati Lesti Kejora. Lantas, benarkah dari tudingan itu kekerasan yang dialami Lesti terjadi? Kini publik menanti akar permasalahan yang sebenarnya terjadi. Lalu apa makna dari keberangkatan Lesti Kejora beribadah umroh di Tanah Suci? Benarkah Lesti sedang mencari jawaban atas talak yang dijatuhkan oleh Rizky Bilar kepada dirinya? Sudah katakan itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, "Kutalah satu kau, kutalah satu kau." Disitulah si
Lesti nyerang, kakak apaan, ditarik ininya. Kakak apaan, ditarik ininya. Putus itu, ada putus kalungnya. Sudah, salah satu. Iya, makanya diserang. Ngamuk ini Lesti. Oh, enggak berarti marah itu lalu jatuh talak. Talak tuh ada dua kan, ada yang kinayah, ada yang sorry. Kinayah itu yang bahasa sampir-sampir, pulang sono lo ke mak lo. Nah itu ada juga yang bilang itu udah masuk talak. Tapi ada yang bilang enggak, talak itu sorry, harus saya menceraikan kamu. Nah apalagi di hukum positif di Indonesia, ya harus dihukumkan lewat pengadilan agama kan begitu. Nah udah belum, kalau belum ya kita berhusnuzon belum terjadi gitu. Masih ada kesempatan memperbaiki diri gitu. Ya Allah, Bilar salah tuh. Mudah-mudahan dia mau tobat. Mudah-mudahan dia jadi suami yang baik. Kan adem kan, kitanya jadi adem gitu. Ya dari haji kita tawarin haji, kita tawarin umroh, termasuk yang umroh hari ini. Anda tawarin mereka. Ya. Responnya seperti itu. Kalau Lesti sih mau. Ya kan, umroh. Bilar kayaknya belum siap dia. Ya kan, selama dari haji kan sebetulnya dia dapat undangan raja kemarin tuh. Lesti, saya undangan juga mujamalah, saya berangkat, saya tasji dia, ayo berangkat gitu kan. Tapi ya mungkin dia sibuk apa gimana. Kalau Dede Lesti setahuannya dia mau, termasuk yang umroh besok pun dia mau sebenarnya. Emang nggak daftar. Cuman aneh ngajak. Kalau Lesti mungkin kan sebagai istri dia mau ngajak ke suami, keluarga, ya kan. Ketidakhadiran Rizky Bilar dalam pemeriksaan menambah teka-teki permasalahan yang terjadi antara dirinya dengan sang istri Lesti Kejora. Tudingan Lesti Kejora terhadapnya atas dugaan KDRT telah menjadi pemberitaan nasional. Dari situ pula Lesti mendapatkan banyak dukungan dari banyak kalangan. Sebaliknya, nama Rizky Bilar justru tercoreng dan menjadi bulan-bulanan netizen. Bagai efek domino, citra Rizky Bilar yang diduga telah melakukan kekerasan atau KDRT berimbas pada dirinya yang diboikot dari berbagai tayangan stasiun televisi. Sayap-sayap bisnisnya pun ikut terkena dampaknya hingga dikabarkan mengalami kerugian yang cukup besar. Usai kasus dugaan KDRT mencuat, sekalipun Rizky Bilar enggan berkomentar secara terbuka, bantahan-bantahan yang ditudingkan Lesti pada dirinya kini hanya mendapat bantahan melalui kuasa hukumnya saja. Lantas, apa yang terjadi pada Rizky Bilar? Terlebih belum lama ini ia dikabarkan mengalami gangguan psikis akibat maraknya pemberitaan negatif yang dialamatkan pada dirinya. Di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Ya kalau masalah dia dipisum, betul ada misal memar, ya kan saya sudah katakan, itu yang nyerang Lesti. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan di lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri
disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kan masalah klien kami kan mentalnya jadi down, bisa terganggu akibat pemberitaan-pemberitaan yang sepihak, yang belum tentu itu kebenarannya kesalahan menjadi dianggap benar. Padahal yang sebenarnya polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali. Sementara statement dari Kabid Humas sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata juga begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, ini bagaimana? Ini Kabid Humas sudah melontarkan bahwa Lesti dibanting berkali-kali di kamarnya. Terus yang kedua begitu juga, dibanting berkali-kali. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua ada patah-patah, tulangnya patah-patah. Ya, itu bahkan mereka pagi itu sudah baik-baikan. Setelah mereka bertengkar di pagi hari, mereka selesai itu damai-damai baik-baikan dan melakukan hubungan suami istri. Jadi sudah selesai. Kenapa tiba-tiba Lesti Bilar sudah pamitan sama suaminya, pulang ke rumahnya, malamnya ada laporan. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur sehancur-hancurnya. Sekarang Rizky Bilar namanya sudah hancur sehancur-hancurnya ya. Terus kemudian pekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Kami selaku kuasa hukum Muhammad Rizky meminta perlindungan kepada Kapolri dan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar kasus ini benar-benar polisi netral dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh RB terhadap istrinya terkait KDRT ya, karena dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Dan perlu diingat bahwa tindakan kekerasan itu adalah bentuk kejahatan dan bisa dipidana ya. Berdasarkan Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 23 tahun 2004 itu sudah jelas bahwa ini pelakunya bisa dihukum hingga 15 tahun loh kalau mengakibatkan kematian. Nah, terkait RB ini ancamannya 10 tahun karena mengakibatkan orang sakit. Saya hanya ingin membuktikan kepada pihak kepada pihak penyidik, buktikan bahwa benar nggak klien saya melakukan membanting-banting berkali-kali. Lalu kemudian itu saksi ngelihat nggak ketika itu kejadian seperti itu? Kan ada saksi nih, 2 orang nih, membanting-banting berkali-kali. Melihat nggak? Kalau misalnya saksi melihat, ya berarti bukan
bukan perkelahian, bukan ini, berarti acting dong. Masa ada orang di dalam kamar? Iya dong, nggak mungkin itu terjadi seperti itu. Yang ada dia di dalam kamar itu adalah Rizky bersama istrinya. Kontra narasi tidak hanya disuarakan kuasa hukum Rizky Bilar yang membantah semua pemberitaan miring terhadap kliennya itu. Izhar Wilendra, yang tidak lain ialah ayah angkat Rizky Bilar, juga menyuarakan pembelaannya. Ia menuding adanya orang ketiga yang sengaja ingin menjatuhkan Rizky Bilar. Sebagai seorang ayah, ia mengaku sedih kini karir anak angkatnya hancur karena tudingan yang tidak bertanggung jawab. Namun yang lebih mengagetkan lagi, ia mengungkapkan jika hubungan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora kini baik-baik saja. Ia percaya baik Lesti Kejora maupun Rizky Bilar dapat menyelesaikan permasalahan yang kini terjadi di antara keduanya. Lantas apa yang membuat ayah angkat Rizky Bilar itu begitu yakin jika anak angkatnya itu tidak salah dalam permasalahan yang saat ini sedang terjadi? Lantas benarkah ada sesuatu yang disembunyikan dalam rumah tangga Rizky Bilar dengan Lesti Kejora yang kini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja sebenarnya? Sangat tidak menyangka. Bahkan seorang Lesti pun tidak menyangka dengan berita ini. Saya udah ngomong, Dek kenapa seperti ini? Iya, Dede nggak tahu Pak kok bisa beritanya seperti ini. Insya Allah nanti Lesti pasti dia minta petunjuk kepada Allah. Nanti pasti akan tahu dengan sendirinya atau akan dikabarkan oleh Lesti atau Bilar sendiri. Karena mereka yang punya hak prerogatif untuk menyampaikan apa yang terjadi dengan rumah tangga mereka. Jadi netizen yang di luar sana yang harus cerai, harus gini, itu hak prerogatif Lesti dan Bilar. Jadi yang di luar sana yang menginginkan ini cerai, padahal mereka belum tahu apa yang terjadi. Biasanya yang menginginkan perceraian itu adalah setan. Kalau saya sih untuk siap atau enggaknya balik lagi ke Dede, ya kan? Yang menjalankan Dede. Nanti kalau misalnya walaupun saya udah siap, udah pengen saya pengen punya cucu. Tapi kalau Dedenya belum siap, ya gimana ya? Saya mah balik lagi ke Dede aja. Itu saya sangat shock sekali ya. Saya gak menyangka begitu. Saya gak menyangka terjadi hal-hal seperti itu. Saya sayangkan. Saya sangkan hal-hal seperti itu. Saya udah usia 54 tahun. Saya udah nikah 30 tahun. Jangankan menampar, menyentil istri pun saya gak pernah. Apalagi menampar seperti itu. Kalau menampar ya, kalau dia menampar, itu lebam seperti itu tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Saya sayang, sangat sayang itu. Kalau betul itu pekerjaan Bilar, sangat disayangkan sekali. Kita mendoakan yang baik-baik. Apa yang kita ucapkan hari ini akan berbalik kepada kita. Baik yang kita ucapkan, baliknya baik kepada kita. Buruk yang kita ucapkan, buruk kepada kita. Insya Allah sabar aja dulu, hari Kamis Bilar pasti datang untuk menyampaikan apa isi BAP berdasarkan argumen yang dia sampaikan. Saya sayang dengan kedua-duanya. Adik-adik wartawan pasti tahu saya seperti makan buah si malakama. Saya sangat sayang dengan Lesti. Saya sangat sayang dengan Bilar. Maka yang terucap sama saya di setiap sepertiga malam adalah doa-doa. Semoga kebaikan yang mereka dapat, apapun yang mereka putuskan, itulah pasti yang terbaik buat mereka. Kamilah, keluarga sangat terpukul sekali. Bahkan kakeknya mengurung diri di rumah. Neneknya gak mau keluar juga ada saya, mak keluar. Jangan gitu. Kalau saya nangis lebih daripada orang lain menangis. Kelihatan keponakan saya seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang jelas banyak netizen yang bertanya, Pak Hen di mana? Kenapa tidak hadir? Saya sudah hadir jam 5 subuh pesawat saya pada tanggal 29 itu ya, pada tanggal 29 saya, dan besoknya saya terus menjenguk. Dan di situ
Apa yang terjadi di dalam rumah sakit ya sementara ini cukup kami saja yang tahu. Pak yang jenguk seperti apa kondisinya? Itu tadi saya bilang nanti cukup saya dulu yang tahu, karena saya tidak mau mendahului pihak kepolisian. Biar dulu nanti yang terlapor itu melakukan hak jawab di kepolisian. Nanti setelah itu baru boleh ditanya lagi. Sampai apa kemarin? Saya nggak mau mendahului, itu saja. Saya tidak mau mendahului. Berarti artinya mereka baik-baik aja, Pak? Insya Allah. Tapi kalau baik-baik aja kok Lesti umroh nggak bareng Bilar, Pak? Nanti pasti akan tahu. Yang jelas dengan kejadian ini khususnya buat Bilar jadi pembelajaran dengan dia. Dan Allah tengah membuka mata Bilar lebar-lebar. Siapa kawan, siapa lawan. Siapa yang selama ini pura-pura baik kepada mereka. Siapa yang ternyata setelah mendengar berita macam gini menjauh. Yang percaya dengan segala macam hal-hal yang mungkin saya tidak mengatakan Lesti itu memberi laporan palsu, tidak. Akibat dari laporan itu muncul kan editan luar biasa. Orang-orang yang mencari uang membuat video-video. Tidak ada satupun yang benar saya lihat foto-foto di situ. Yang ditayangkan di televisi, di media sosial. Ada video Lesti lagi baru siap operasi melahirkan. Itu ditayangkan KDRT katanya. Itu yang buat saya kesal. Saya semalam nelpon Dede. Saya bilang, Dek, untuk urusan di kepolisian, Bapak tidak ikut campur. Tapi kalau untuk di media sosial, karena imbasnya kepada semua keluarga, termasuk saya, difitnah. Oh, Pak En tuh punya warkop di Medan. Hasil dari Bilar jual diri dengan tante-tante. Saya pingin nantangin loh. Saya sudah ngomong dengan pengacara, tolong tangkap manusia-manusia berhati iblis itu yang membuat berita-berita palsu. Ada yang mengaku mantan asisten Lesti. Ada yang mengaku temannya Lesti nangis-nangis. Kasihan Lesti, kasihan ini. Padahal selama ini dia yang menghujat-hujat Lesti. Banyak saya itu. Jadi nanti bukan saya membela Bilar, tapi sebenarnya kalau saya ungkapkan, kasihan loh menjadi seorang Bilar. Dia miskin, dihujat. Dia kaya, dihujat. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat, dituduh selingkuh dengan lawan mainnya. Padahal berteman dan Lesti selalu sering ada di lokasi syuting saat itu. Bilar berteman dengan ini, dihujat. Ada perempuan yang minta foto dengan Bilar, dihujat. Semua serba dihujat. Bilar di rumah memimpin perusahaan dari kantor, dibilang numpang hidup. Jadi semua tentang Bilar salah. Jadi kalau sekarang ini pun mungkin ada malaikat, seorang malaikat yang bilang sesuatu tentang Bilar, pasti salah. Karena image Bilar itu seperti itu, Pak. Tapi saya tetap ngomong ke Bilar, ini ujian dari Allah. Kamu akan diangkat derajat kamu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.